Kalimantan Utara, di dataran tinggi Apau Kayan. Hiduplah seorang dayang putri. Tubuhnya berwujud putri dengan mahkota cantik di atas kepalanya. Bagian bawah tubuhnya berwujud lebah. Sang putri selalu dikelilingi oleh murid-muridnya berupa lebah yang jumlahnya sangat banyak. Para murid hidup bersama dengan putri di rumah pohon di kayu-kayu yang tinggi. Setiap hari mereka belajar bersama. Pada saat istirahat, para murid akan mencarikan bunga-bunga pohon yang bermekaran di hutan, yang kemudian diambil nektarnya, berupa cairan manis, kaya dengan gula yang dihasilkan oleh bunga. Mereka mengumpulkan nektar dari satu pohon ke pohon berikutnya dengan paruh mereka yang mungil. Nektar yang diambil berasal dari bunga-bunga terbaik yang mekar di dalam hutan. Setelah paruhnya terisi, para lebah kembali ke rumah pohon mereka, menyerahkan nektar yang mereka kumpulkan kepada sang putri. Putri dengan sukacita menerima persembahan dari murid-muridnya. Setiap hari mereka menyerahkan nektar kepada sang putri. Ketika tempayan mereka sudah penuh, putri kemudian memindahkan penyimpanan ke sarang yang sudah dirajut oleh para murid lainnya di dinding rumahnya. Dan para murid ini kemudian menutup sarang-sarang dengan rapi dan rapat. Dari sarang inilah kemudian dihasilkan madu atau yang dalam bahasa lokal disebut dengan hingat. Hingat ini menggelantung dari dahan-dahan kokoh di pohon kapur, menggris, serta beringin. Setiap pohon yang terisi penuh, para lebah bersiap untuk berbagi dengan manusia. Dengan syariat, manusia mengambil madunya pada malam kelam tanpa sinar rembulan dan dalam keheningan malam. Hanya suara bujukan dalam bentuk nyanyian yang dinyanyikan oleh pemanjat pohon madu yang dalam bahasa lokal disebut naken. Naken memperlakukan sarangnya dengan baik dan menyanyikan lagu untuk meminta keikhlasan dari sang putri. Para naken menyanyikan lagu sembari memanjat pohon, dan di dalam genggamannya terdapat obor yang menyala dengan kepulan asap. Sang putri yang tahu kedatangan manusia dengan ikhlas mempersembahkan madunya untuk manusia dan mengajak anak muridnya pindah ke pohon yang lain, mengikuti arahan asap obor yang diberitahukan oleh naken. Para naken memanen madu yang ada di dahan pohon dengan cara mengambil sarang lebah dan dimasukkan ke dalam wadah ember, kemudian diturunkan secara perlahan. Wadah diturunkan dengan tali rotan yang kemudian disambut oleh orang lain di bawah. Biasanya, yang di bawah adalah para perempuan. Para perempuan ini memerah sarang lebah dan memindahkan madunya ke dalam jerigen-jerigen yang bersih. Setelah madu-madu ini terkumpul, masyarakat kembali ke desanya, membawa jerigen madu menggunakan perahu ketinting. Sesampainya madu di rumah, hasil panen ini kemudian diolah oleh kelompok usaha madu Kayan. Kelompok ini bekerja untuk melakukan pengemasan dan pemasaran. Madu dikemas dalam botol-botol kecil yang sudah diberi nama madu Kayan. Madu yang sudah dikemas kemudian dikirimkan dengan menggunakan pesawat Pilatus, satu-satunya mode transportasi yang menjangkau desa Datadian, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau. Madu-madu ini dikemas dengan rapi dan disalurkan ke masyarakat luas.
ke kota-kota besar di tanah air. Staf KKI Warsi yang memfasilitasi kegiatan di Data Dian mendukung kelompok pengelola madu dengan memberikan pelatihan pengelolaan madu, mengembangkan rencana bisnis madu, dan meningkatkan higienitas madu dengan mengurus PIRT madu. Madu Kayan hadir di meja makan rumah tangga bahagia, orang tua dan 2 anaknya di kota besar. Sang ibu mengoleskan madu kayan ke roti sarapan anaknya. Ibu juga mencampur madu kayan ke dalam segelas air hangat yang diminum oleh sang bapak sebelum berangkat bekerja. Lan hingat kayan, lan hingat asli, man apau kayan. Madu kayan, madu asli dari hutan apau kayan.